Nah, kita sekarang sudah masuk ke bab 3. Topik bahasan kita pada bab 3 yaitu tentang deret. Pertama-tama kita mempelajari dulu apa pengertian tentang barisan dan deret. Jadi, barisan adalah susunan bilangan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Jadi, artinya U1 ini adalah suku pertama, U2 suku kedua, dan U3 itu adalah suku ketiga. Jadi, contohnya, misalnya kita punya barisan seperti ini, berarti 1 ini adalah suku pertama, dan 3 adalah suku kedua, 5 suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga bisa kita tuliskan secara umum, U yang ke N atau suku yang ke N itu adalah sama dengan 2N min 1. Sedangkan pengertian tentang deret adalah jumlahan suku-suku barisan dari suku pertama sampai suku ke N. Jadi kita jumlahkan tadi yang barisan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai ke UN. Itu yang nantinya kita sebut dengan notasi sigma. Kita tuliskan sebagai sigma dari I-nya mulai 1 sampai N dari UI. Deret ini kita notasikan dengan SN. Ini artinya adalah jumlahan dari suku yang pertama sampai dengan suku yang ke N. Kalau tadi kita sudah belajar deret untuk yang berhingga, jadi jumlahan dari suku pertama sampai suku yang ke N. Sekarang kita akan belajar deret tak hingga. Jadi deret tak hingga itu jumlahan dari suku-suku barisan. Suku-sukunya banyaknya tak berhingga. Jadi kalau dinotasikan I mulai 1 sampai tak berhingga dari UI. Contohnya misalnya ada sigma dari N mulai 1 sampai tak berhingga dari N per 2 pangkat N, artinya adalah setengah tambah 2 per 4, 3 per 8 dan seterusnya. Jadi kalau kita diberitahu yang di sini sepertiga ditambah 2 per 5, 4 per 7 dan seterusnya, berarti juga bisa kita tuliskan dalam notasi sigma kita bentuknya seperti ini. Berikutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika dan deret geometri. Ini merupakan deret yang mungkin sudah kalian kenal pada saat kalian berada di SMP dan SMA. Jadi yang pertama kita bahas dulu deret aritmatika. Deret aritmatika itu merupakan suatu deret yang bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat deret aritmatika itu beda antara suku pertama dengan suku kedua, selisihnya selalu sama. Jadi A di sini adalah suku awalnya, sedangkan B-nya itu adalah bedanya. Kalau jumlahan dari suku N suku pertama, berarti bisa kita cari dengan yang di sini. Sedangkan yang UN ini adalah untuk mencari nilai dari suku ke N. Contoh dari deret aritmatika adalah seperti ini. Jadi ini adalah setiap kali setiap deret ini bedanya berarti sama dengan 0. Jadi selisihnya antara dua suku itu sama dengan 0. Kemudian kalau kita mempunyai deret seperti ini adalah contoh salah satu deret aritmatika juga 3, 9, 15, 21. Berarti kita bisa melihat selisih antara dua suku yang berurutan adalah 6. Jadi B kita adalah 6. Sedangkan A itu suku pertamanya adalah 3. Jadi nanti Anda bisa mencari U11 dan S11 menggunakan rumus yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, berikut ini tentang deret geometri. Kalau deret geometri cirinya adalah dua suku yang berurutan itu mempunyai rasio yang sama. Jadi bentuk umumnya bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana A itu adalah suku pertama dan R ini adalah rasionya. Jumlahan dari N suku pertama bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Berikut ini adalah contoh dari deret geometri. Jadi misal kita punya sigma N mulai 1 sampai tak berhingga dari 1/2 pangkat N. Kalau kita jabarkan, kita dapat menuliskan setengah ditambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Berarti kita punya bahwa A kita adalah setengah, sedangkan rasionya adalah setengah. Demikian juga untuk contoh yang kedua, kita mempunyai deret seperti ini.
Berarti kita mempunyai suku pertama kita atau A itu adalah setengah, sedangkan rasionya adalah sepertiga. Jadi Anda dapat menghitung U9, S9, dan S dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapat pada slide sebelumnya. Untuk S di sini ini adalah jumlahan dari deret geometrinya sampai suku yang tak berhingga. Jadi S ini dapat Anda cari sama dengan A dibagi dengan 1 minus R. Jadi kalau untuk soal ini maka setengah dibagi dengan 1 minus sepertiga. Berikutnya akan kita bahas tentang kekonvergenan. Deret tak hingga itu dikatakan konvergen jika limit untuk N mendekati tak berhingga dari Sn itu sama dengan S atau bilangan real. Nah, deret tak hingga disebut divergen kalau mendekati plus atau minus tak berhingga atau tidak ada limitnya. Berikut ini adalah contohnya. Jadi misalnya kita punya deret bentuknya seperti ini. Kalau kita jabarkan kita dapatkan seperti ini. Maka kita punya S1 itu adalah jumlahan dari suku pertama setengah. Kemudian S2 itu suku pertama ditambah suku kedua. Kita dapat 2/3. Sedangkan S3 suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Kita dapatkan 3/4. Sehingga bisa kita tulis secara umum Sn kita itu sama dengan N per N plus 1. Jadi untuk S1 N-nya 1 per 1 tambah 1. Gini. Kemudian S2 itu N-nya 2 ditambah 2 tambah 1. Dan seterusnya. Jadi kemudian kita selidiki untuk limit N mendekati tak berhingga dari Sn, kita dapatkan nilainya 1. Karena nilainya 1 atau berhingga berarti deret ini adalah konvergen. Berikut kita bahas sifat deret tak berhingga. Sifat yang pertama, jika deret ini UN, sigma dari N mulai 1 sampai tak berhingga dari UN, dan deret ini konvergen ke S dan T, jadi deret ini konvergen ke S dan deret ini konvergen ke T, dan K adalah suatu konstanta, maka kalau kita cari deret maka deret ini itu akan juga konvergen ke S plus atau minus T. Sedangkan untuk deret yang di sini berarti K dikalikan dengan UN, maka juga akan konvergen ke KS. Contohnya adalah berikut ini. Misalnya kita diminta untuk menghitung deret ini. Dari N mulai 1 sampai tak berhingga, dari 2 dikalikan 1/3 pangkat N ditambah sigma dari K mulai N mulai 1 sampai tak berhingga, dari 5 kalikan 1/2 pangkat N. Jadi seperti sifat kita yang pertama tadi, ini 2 dan 5 di sini adalah K. Maka bisa kita keluarkan jadi 2 sigma dari ini ditambah 5 dengan sigma dari yang di sini. Nah, kalau kita lihat ini adalah deret geometri. Nah, deret geometri seperti yang sudah kita pelajari tadi di depan, itu akan konvergen ke, atau sama saja dengan kita cari S-nya tadi, konvergen ke S-nya itu adalah A dibagi dengan 1 minus R. Jadi, sama dengan setengah. Yang sedangkan deret geometri yang ini, itu konvergen ke A-nya di sini setengah, dibagi dengan 1 minus R-nya juga setengah. Nah, berarti kalau kita hitung, maka 2 dikalikan dengan setengah ditambah 5 kali 1. Kita dapatkan hasilnya adalah 6. Kita masuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua, jika deret UN yang di sini dan deret VN-nya ini hanya berbeda pada beberapa suku pertama, maka keduanya konvergen atau keduanya divergen. Jadi artinya begini, kalau kita ada penambahan beberapa suku pertama saja, itu tidak akan mempengaruhi konvergensi dari deret. Contohnya begini, kalau kita mempunyai deret pertama misalnya, deret pertama bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah deret geometri. Deret geometri dengan rasionya sama dengan setengah. Jadi deret ini sebetulnya adalah deret yang konvergen ke 1. Seperti contoh soal kita yang sebelumnya. Kemudian deret yang kedua itu bentuknya seperti ini. Nah, deret kedua ini kalau kita perhatikan mirip dengan deret yang pertama, hanya berbeda di beberapa suku awal.
Jadi suku awalnya ini adalah setengah dan seperempat, sedangkan yang ini 1 dan 4. Sedangkan suku yang berikutnya sama. Jadi kalau deret yang pertama ini konvergen, maka deret yang kedua ini juga konvergen. Masalah yang timbul karena begini, kadang-kadang ada deret tak hingga itu tidak dapat dengan mudah ditentukan jumlah dari n suku pertamanya. Nah, untuk itu kita perlukan sebuah uji untuk menyelidiki apakah deret tak hingga tersebut konvergen atau divergen. Kita lakukan uji suku ke n. Jika deret UN di sini konvergen, maka limit dari n mendekati tak berhingga UN, limitnya UN itu sama dengan 0. Sedangkan jika limit n mendekati tak berhingga dari UN tidak sama dengan 0, maka deret ini divergen. Berikut adalah contohnya. Misalnya kita diminta untuk menyelidiki deret ini konvergen atau divergen. Jadi kita lakukan uji suku ke n. Kita cari limit n mendekati tak berhingga dari UN, itu kita dapatkan sepertiga. Karena tidak sama dengan 0, berarti deret ini adalah divergen. Berikut ini ada contoh soal yang dapat Anda kerjakan. Anda diminta untuk menentukan keempat deret ini konvergen atau divergen. Jadi ini nanti bisa Anda kerjakan di rumah. Kemudian apabila dari penjelasan saya yang di atas ada yang belum jelas, Anda dapat tanyakan kembali ke saya. Selamat belajar.